Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat datang di SMP 3 Jember. Ibu ucapkan selamat buat kalian semuanya yang sudah diterima di SMPN 3 Jember. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu ingin memperkenalkan diri kepada kalian semuanya. Nama Ibu adalah Rahayu Ningsih. Dan di SMPN 3 Jember ini, Ibu sebagai guru IPA dan saat ini diberi tugas mengajar kelas 9. Selain mengajar IPA di kelas 9, Ibu diberi tugas tambahan sebagai koordinator kurikulum. Apa itu koordinator kurikulum? Koordinator kurikulum ini mempunyai tugas untuk mengkoordinir kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang kurikulum, kalian tentunya tidak asing dengan kurikulum 2013. Di SD dulu kalian di dalam belajar itu proses belajarnya menggunakan kurikulum 2013. Demikian juga nanti ketika kalian ada di sekolah ini, di SMPN 3 Jember, kalian nanti akan mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013. Dan tentunya kalian tidak asing bagaimana proses belajar kurikulum 2013 ini. Di dalam kurikulum ini nanti ada 3 aspek penilaian yang akan kalian lalui, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan itu tentunya sesuatu hal yang tidak asing buat kalian semuanya, karena kalian sudah melaluinya di SD di SD yang lalu tentunya. Anak-anakku sekalian, bagaimana dengan proses belajar di SMPN 3 Jember ini selain dengan menggunakan kurikulum 2013 tersebut? Ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan semuanya. Anak-anak, tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah tahun pelajaran yang istimewa. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena seperti yang sudah kalian ketahui, sejak Presiden Jokowi mengumumkan tentang kasus pertama COVID-19 di Indonesia awal Maret terlebih lalu, kita dihadapkan pada masa pandemi. Dan hampir semua sektor kehidupan itu lumpuh, termasuk juga pendidikan. Nah, sehingga pada awal Maret tersebut sampai dengan Juni kemarin, kalian melakukan pembelajaran dari rumah. Dan bagaimana dengan pembelajaran kita yang akan datang ini? Di tahun pelajaran 2020-2021 ini, karena Jember ini masih dalam kategori zona kuning. Nah, sehingga kemungkinan besar kita tidak bisa melakukan proses belajar itu dengan menggunakan tatap muka. Oleh karena itu, pada tahun pelajaran ini kita masih belajar dari rumah, atau dengan istilahnya adalah BDR, ya, belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, bagaimana proses belajar dari rumah kalian yang akan kalian lakukan nanti? Itu ada 2 model yang akan diadakan di SMPN 3 Jember, yaitu ada model daring dan ada model luring. Nah, bagaimana model daring ini? Model daring ini begini anak-anakku. Jadi kalian sepenuhnya nanti belajar dari rumah dengan menggunakan media yang kalian miliki dari rumah. Bisa dengan menggunakan HP, bisa dengan menggunakan laptop. Ya, jadi nanti pembelajarannya Bapak Ibu guru menyajikannya dari rumah atau dari sekolah dengan pembelajaran online. Nah, ini khusus buat kalian yang memang mempunyai fasilitas untuk pembelajaran online tersebut. Sedangkan yang kedua adalah pembelajaran dengan menggunakan luring. Ini diberikan pada kalian yang kemungkinan kalian tidak mempunyai fasilitas untuk belajar dari rumah dengan menggunakan pembelajaran online tersebut. Mungkin ada di antara kalian yang kebetulan di rumah tidak mempunyai HP atau laptop, maka sekolah memfasilitasi
belajar kalian dengan luring ini. Bagaimana caranya? Caranya kalian nanti akan diberi tugas oleh Bapak Ibu guru dengan mengambil tugas tersebut ke sekolah. Kemudian tugas ini dikerjakan di rumah dan kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Ya, jadi jangan khawatir untuk anak-anakku sekalian yang tidak mempunyai fasilitas untuk pembelajaran daring, kalian bisa melakukan pembelajaran luring. Nanti Bapak Ibu wali kelas kalian akan mengidentifikasi mana-mana siapa-siapa yang melakukan pembelajaran daring dan siapa-siapa yang akan melakukan pembelajaran secara luring. Ya, jadi kita akan memfasilitasi hal tersebut. Anak-anakku sekalian, di dalam proses belajar nantinya, kalianlah yang harus aktif. Jadi Bapak Ibu guru di sini adalah sebagai motivator, sebagai fasilitator yang akan membimbing kalian dalam proses belajar mengajar. Ibu harapkan semua harus diikuti dengan baik. Karena apa? Karena kalian akan diambil nilainya dalam nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Walaupun kalian belajar di rumah, walaupun Bapak Ibu guru tidak bisa melihat wajah kalian, tidak bisa melihat tingkah laku kalian, tetapi penilaian sikap itu tetap bisa diambil dari tanggung jawab kalian, kedisiplinan kalian ketika kalian melakukan proses belajar tersebut. Misalnya mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, di situ nilai sikap kalian pasti akan bagus. Tapi beda kalau kalian misalnya mengumpulkannya terlambat ya, atau sama sekali kemudian tidak mengumpulkan. Nah, itu tentunya sikapnya tentunya akan berbeda nilai sikapnya. Kemudian yang kedua adalah contoh nilai pengetahuan itu adalah dari hasil proses belajar. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan ulangan, post-test, misalnya kuis, ya tugas-tugas. Nah, itu nanti hasilnya itu akan terangkum dalam bentuk nilai pengetahuan. Dan juga nilai keterampilan itu nanti juga kalian akan didapatkan dari misalnya bagaimana kalian membuat bentuk tugas atau laporan dari apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu merupakan salah satu contoh nilai keterampilan. Oleh karena itu, ketiga aspek penilaian dalam kurikulum 2013 tetap nanti akan dilaksanakan walaupun kalian belajar dari rumah. Tetap semangat ya anak-anak ya. Anak-anakku, dalam kurikulum 13 ini nanti di akhir belajar kalian nanti pasti akan mendapatkan suatu rangkuman hasil belajar yang dinamakan dengan nilai rapot ya. Nah, bagaimana bisa sampai mendapatkan nilai rapot itu nantinya? Dalam proses belajar sehari-hari itu Bapak Ibu guru akan menilai yang dinamakan dengan penilaian harian. Persentasenya besar anak-anak. Persentasenya adalah 50%. Nah, selain ada penilaian harian, nanti akan ada penilaian tengah semester yang persentasenya adalah 25%. Dan kemudian ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun yang persentasenya juga 25%. Nah, semua hasil penilaian tersebut nanti akan dirangkum jadi satu dan itulah nanti akan menjadi nilai akhir kalian yang nanti akan dituliskan pada laporan hasil belajar yang kemudian akan disampaikan kepada orang tua masing-masing. Oleh karena itu, Ibu harapkan kalian memberikan yang terbaik, ya, belajar dengan baik sehingga hasil nilai rapot kalian nanti benar-benar memuaskan dan kalian menjadi kebanggaan buat orang tua. Selain itu anak-anak, ada salah satu ekstrakurikuler wajib, yaitu yang dinamakan dengan ekstrakurikuler pramuka. Di dalam ekstrakurikuler pramuka ini nanti ada yang dinamakan dengan aktualisasi pramuka. Ini adalah ekstrakurikuler wajib yang melekat pada mata pelajaran, sehingga nanti bentuk pelaksanaannya melekat pada mata pelajaran yang akan kalian terima, dan itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru pengajar yang nanti pengerjaan tugasnya itu
disesuaikan dengan dasar-dasar kepramukaan. Ini yang dinamakan dengan aktualisasi pramuka. Ya, nanti akan kalian dapatkan dan harus kalian ikuti dengan baik, yang nanti akan melengkapi nilai rapot kalian. Begitu. Begitu anak-anak tentang bagaimana proses belajar mengajar kalian nanti di SMPN 3 Jember ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat, selalu bersemangat walaupun kalian belajar dari rumah. Kalian belajar diharapkan akan bisa sampai pada tujuan sekolah SMPN 3 Jember sesuai dengan visi sekolah SMPN 3 Jember, yaitu berakal mulia, cerdas, dan kompetitif. Selamat anak-anakku, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.